bilik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami teraskan tanah, namun semua ini milik kita. Memang semua ini milik kita. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa nyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh yang lama, namun semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta umat yang terkasih Paroki Kelapa Gading. Malam hari ini kita akan ketemu lagi dengan acara Kongko bareng Bang Yakob dan Ko Andre. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Albert Franky Lesar dan saya lebih dikenal dengan panggilan Ale. Nah, acara kita hari ini adalah Bersatu dalam Kasih dengan tema Toleransi dan Tindakan Kasih Lintas Agama. Malam ini kita sudah punya 3 narasumber yang luar biasa. Untuk itu pasti Bapak Ibu teman-teman semua udah tahu narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama Romo Hadi, yang kedua Romo Yadi, dan ketiga Romo Wisnu. Untuk itu kita akan masuk dalam acara tanya jawab dengan beberapa materi yang pasti menarik buat kita semuanya. Baiklah sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, kita akan mulai ngobrol-ngobrol santai kita. Sesuai dengan yang sebelumnya sudah saya informasikan mengenai tema acara kita pada malam hari ini. Sebentar Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang hari ini baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kepada seluruh umat muslim dimanapun juga berada, saya Romo Suyadi atas nama umat Paroki Kelapa Gading dan seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali kepada kesucian dan hidup dalam kasih Allah yang Maha Kuasa, dan semoga kita semua segera dibebaskan dari COVID-19 sehingga hidup kita kembali normal seperti adanya. Mari kita hidup dalam kebersamaan. Gitu Pak, kita sudah menyampaikan ucapan selamat kepada saudara kita umat muslim. Baik Romo, kita akan mulai acara talk show kita. Seperti di awal sudah saya informasikan bahwa acara kita adalah Bersatu dalam Kasih. Kemudian temanya itu adalah toleransi dan tindakan kasih lintas agama. Sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, tadi kita sebelumnya sudah menyimak
suara-suara emas dari romo-romo kita, yaitu rumah kita. Nah, Mo, kira-kira sebenarnya ada semangat apa nih memilih lagu rumah kita? Kita tahu bahwa lagu ini dipopulerkan oleh God Bless, Ahmad Albar, dan kemudian dirilis lagi oleh Noah kalau nggak salah. Nah, kira-kira Mo ada maksud dan tujuan apa sih Romo memilih membawakan lagu rumah kita pada episode Kongko bareng Bang Yakob dan Ko Andre di episode keempat? Saya mulai dulu deh, karena yang pilih lagu itu saya soalnya. Ya, Jadi waktu itu saya baca dari surat dari Paus Laudato Si tentang rumah kita. Jadi rumah kita ini adalah dunia kita, bumi kita, rumah kita. Nah, lalu kemudian kita harus punya cara berpikir bahwa kita itu bukan cuma rumah kita itu cuma rumah yang kita tempati bersama. Tapi pertama-tama saya juga mau berterima kasih karena kita sekarang ini mengadakan acara talkshow ini di rumah kita yang diusahakan oleh umat dari paroki Yakobus Kelapa Gading ini, ya. Jadi lagu yang tadi kita nyanyikan juga sebagai ungkapan terima kasih karena kita sudah diberikan rumah, dan rumah itu bukan cuma rumah buat kita para Romo, tapi rumah kita semua. Makanya kita sekarang juga mengadakan acara di tempat ini, dan berkali-kali kita mengadakan acara ngobrol bareng juga di tempat ini untuk mengatakan bahwa ini adalah rumah kita semua dan bumi adalah rumah kita, sehingga kita harus juga bertanggung jawab untuk perpanjangan umur dari bumi ini, sehingga dengan demikian kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah urusanmu, tapi urusan bumi adalah urusan kita semua gitu. Mungkin Romo yang lain melanjutkan. Sebagaimana dikatakan Romati tadi kan mengatakan bahwa urusan kita semua. Jadi kita ini macam-macam ya. Suku, bangsa, agama, ras dan seterusnya punya tanggung jawab yang sama untuk merawat bumi. Coba kalau bumi ini kita rusak dan segera akan habis atau hancur karena perilaku kita, maka anak cucu kita, agamanya apapun juga, keyakinannya, latar belakangnya, sukunya akan menderita karena ya ulah kita semuanya ini. Maka tanggung jawab kita adalah menjaga rumah kita gitu. Dan situasi sekarang ini sangat tepat ya pada COVID-19 ini kan, semua orang kemudian tinggal di rumah dan seterusnya. Katanya dari atas sana itu bumi kelihatan bagus, ada pembaruan. Maka kalau kita itu dalam new normal, artinya kembali pada sesuatu yang baru untuk merawat bumi ini akan luar biasa. Oleh karena itu gereja termasuk paroki kita memang itu menjadi program bersama seluruh gereja Indonesia, Keuskupan Agung Jakarta sekarang ini memanfaatkan tempat-tempat agar bisa ditanami manapun juga gitu. Menjadi hijau sehingga kehidupan keberlangsungan bumi kita ini berlangsung karena oksigen akan tetap menjaga kehidupan kita. Kalau kita mau ambil bagian bersama-sama itu luar biasa bagi kita semua. Ya. Kalau dari saya sih kenapa menyanyikan lagu ini karena disuruh Romo Hadi. Ya, Romo nyanyi dong bareng-bareng biar kelihatan kompak, kelihatan kompak. Ya bukan kelihatan kompak, tapi memang sudah kompak. Dan kekompakan itu merupakan gambar keluarga, gitu ya. Gambar sebuah keluarga yang diam di sebuah rumah. Teks-teks yang tadi dinyanyikan itu kan menggambarkan kebanggaan, sukacita, kegembiraan, berkumpul bersama di dalam sebuah rumah yang ya walaupun sederhana, walaupun tidak indah begitu ya, tetapi muncul sebuah rasa damai, aman, nyaman di rumah itu dimiliki, merasa memiliki bersama. Maka kalau saya mau membagikan perasaan saya menyanyikan itu ya, saya merasa bahagia, senang, gembira tinggal bersama dengan para Romo tempat ini dan juga di Yakobus juga sebagai rumah kita bersama. Maka mungkin yang menjadi pesan buat kita semua ya, mari kita jadikan keluarga kita, rumah kita menjadi sebuah home, bukan hanya house, bukan shelter yang hanya buat tempat tinggal saja, tetapi menjadi tempat hidup
buat kita dengan memeliharanya, dengan menjaganya, dengan merawatnya, sama seperti kalau tadi Romo Hadi secara luas itu menjaga, merawat dan memelihara bumi. Kita pun juga menjaga dan memelihara rumah kita. Sama seperti mama saya bilang, kamu tuh nggak bisa merawat dunia kalau kamar kamu sendiri berantakan. Kamu mau merapikan dunia tapi kamar kamu sendiri nggak bisa dirapikan, ya sama aja bohong. Maka dari keluarga, dari kita sendiri yang kecil ini, kita membangun sikap seperti itu sih. Setidaknya dimulai dari kamar dulu lah ya. Nanti lihat kamarnya Romo Wisnu gimana. Beresin dulu. Nah, demikian tadi sahabat Bang Yakob dan Ko Andre. Jadi itulah beberapa ungkapan dari para romo-romo kita yang tercinta. Jadi ternyata satu pesan yang disampaikan oleh Romo Hadi adalah ini ungkapan terima kasih dari romo-romo kita dengan bangunan yang ada yang kita tempatin sekarang, sesuatu yang luar biasa, dan ungkapan terima kasih dari para romo kepada kita semua umat yang sudah memberikan kontribusi untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat romo-romo kita yang kita cintai dengan lagu Rumah Kita. Baik, sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, kita akan masuk dalam talk show, yaitu cara toleransi dan tindakan kasih lintas agama. Mungkin sebagian di antara kita, ini kira-kira konkretnya seperti apa sih ini yang mesti kita lakuin gitu kan. Nah, kita akan ngobrol dengan romo-romo kita supaya kita bisa mendapatkan inspirasi kira-kira apa sih tindakan konkret yang bisa kita lakukan terkait dengan toleransi dan tindakan kasih lintas agama. Konkretnya gini Mas Ali, kita di meja makan konkretnya silakan kalau mau makan gitu ya. Baik, dengan senang hati Romo. Ini boleh dibuka nih. Boleh dibuka. Nah, tapi juga boleh langsung menjawab kan ya? Iya. Ya, mereka gambarannya sangat sederhana untuk kita semuanya tentang toleransi itu. Ya. Apalagi kita ini kan orang Indonesia, orang yang tinggal di Jakarta dan asalnya kan dari mana-mana. Ya. Daerah mana, daerah kumpul di Jakarta. Tapi setelah di Jakarta kadang-kadang jadi orang asing di rumahnya sendiri gitu. Tidak mengenal satu dengan yang lain. Suku, agama, latar belakang, pekerjaan tidak kenal karena waktu di kampung itu memang terbina dari kecil. Setelah di Jakarta ini kan ketemunya berdiri-diri gitu, mungkin pada tua, dewasa dan seterusnya, sehingga tidak mudah mengenal satu dengan yang lain. Nah, ini hal yang mendasar bagi kita adalah kalau toleransi itu begini, hal yang sederhana. Saya bisa menerima Pak Franky apa adanya dan seluruh keberadaannya. Dan nggak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih, kita sejajar gitu. Ya. Sejajar satu dengan yang lain, agamanya apa, latar belakangnya apa, dan seterusnya. Nah, setelah bisa menerima kan kemudian saya merasa tentram bahwa saya tidak punya persoalan apa-apa karena bisa menerima Pak Franky kan, begitu kan. Dan tentu para orang juga demikian, mengalami seperti itu, bisa menerima satu dengan yang lain, dan orang lain juga bisa menerima kita, keberadaan kita, latar belakang kita, suku kita, agama kita, dan seterusnya. Kemudian kita bisa bekerja sama karena sama-sama sudah saling mengerti dan tahu kan, oh Pak Franky seperti ini, Romo Wisnu seperti ini, Romo Hadi seperti ini. Kemudian bisa bekerja sama untuk hidup berbarengan, untuk maju bersama-sama. Konkretnya lagi, Ya. Konkretnya lagi yang sudah pernah dilakukan dan berkali-kali dilakukan oleh romo-romo ini untuk mengenal, ya mereka datang berkunjung ke sekitar gereja ini, lalu misalnya ketemu sama Bang Kumi, sama orang di belakang, jadi tahu keadaan mereka di sana seperti apa, tapi juga nggak merasa lebih tinggi, merasa sama, lalu ya berbagi gitu. Kita mendapatkan bantuan apa, terus kita berbagi, tapi sekali lagi kita nggak merasa lebih tinggi. Kita sama dengan mereka gitu, dan dengan demikian kita menjadi kenal. Disitulah kerukunan terjadi karena kita saling mengenal. Gak kenal kan gak sayang gitu. Mungkin mereka bisa cerita pengalaman
mengadakan bakso sih, Romo? Sedikit yang terutama samping kita gereja ini ya. Kira-kira sudah 5-6 tahun saya berusaha masuk ke belakang-belakang ini, mengenal satu dengan yang lain, beberapa yang kenal tahu, dan pokoknya akrab lah gitu loh. Bisa mengenal bahwa saya itu Romo gitu loh. Tapi yang tidak hafal nama-nama mereka, jadi kenal satu dengan yang lain. Itu saya akan menambahkan sedikit. Ini hal yang penting bagi kita untuk toleransi, khususnya dalam hal agama. Memahami agama yang lain itu menjadi sangat penting, tetapi kita tidak perlu kemudian terlalu masuk jauh tentang bagaimana agama-agama itu menjalankan dan seterusnya, tentang imannya, apalagi mengomentari dan seterusnya. Mengambil sisi positifnya saja. Setiap agama pasti ada sisi positifnya, sehingga orang lain juga merasa nyaman gitu. Dan penting adalah memberi kesempatan orang lain menjalankan agamanya dengan baik gitu. Dan di tempat kita ini Kelapa Gading itu sangat bagus ya. Sangat bagus, nggak ada kesulitan untuk itu menjalankan ibadah agamanya masing-masing di tempat kita. Kita harus berterima kasih kepada masyarakat sekitar kita loh, yang beri kesempatan itu loh. Kalau isu yang relatif baru di Kelapa Gading gimana? Ya, kalau saya sih setuju bahwa toleransi itu kerukunan berdasarkan pada sebuah pengenalan. Sama keluarga saja, masih kakak adik aja kita bisa berantem kan, karena mungkin salah paham, salah pengertian. Maka supaya bisa damai, rukun, bertoleransi, dasarnya ya saling mengenal. Dan kalau mau mengenal ya kita mau membuka diri, mau datang, mau silaturahmi, mau untuk saling terbuka bahwa tempat saya ini bukan untuk khusus kelompok saya saja, tapi bisa dipakai atau bisa bekerja sama dengan tempat-tempat atau kelompok-kelompok lain misalnya. Ya memang saya kan baru di Kelapa Gading yang masih belum punya pengalaman secara langsung tentang hal ini, tapi waktu saya di paroki yang sebelumnya dengan RT RW setempat itu sering dia mengadakan acara bersama. Dulu kan ada itu ya Kampung Bineka yang bersama dengan warga setempat membuat taman obat atau taman namanya Taman Bineka. Buat tanaman-tanaman yang menghasilkan begitu ya. Kalau ada mereka perlu sesuatu, acara sesuatu ya silakan pakai aula gerejanya, misalnya nggak tertutup nih gerejanya harus steril dengan kegiatan Katolik saja ya enggak. Itu salah satu tindakan konkret supaya toleransi. Sebenarnya toleransi itu puncaknya ya, mulai itu dari saling mengenal, saling memahami, bisa terbuka gitu ya. Akhirnya bisa sampai pada taraf yang namanya toleransi. Pokoknya dia punya tindakan konkret berencana sih, bagaimana menanam gitu ya, menjadikan bahwa bumi ini rumah kita. Gimana Romo? Ya, tentu ini jadi nilai kebersamaan kita, nanti juga saudara kita di sekitar bisa ambil bagian rumah kita bersama ini ya memang rumah yang kita diami, tapi juga bumi ini tadi sudah di depan sudah kita bicarakan bersama, dan salah satunya untuk menjaga rumah kita, bumi kita ini ya bagaimana kita merawatnya, yaitu dengan salah satunya adalah menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kita semuanya. Apalagi di Jakarta ini kan sangat membutuhkan itu, oksigen dan seterusnya, tapi juga bermanfaat. Di belakang GKP itu sudah mulai beberapa hari ini sudah mulai menyemai juga, dan nanti juga akan mengajak tetangga-tetangga sekitar kita untuk terlibat gitu. Nah, memang momen kita itu ada momen yang karena pandemi ini kan biasanya kan bulan puasa ini kan kita buka puasa bersama di sini, ada beberapa kegiatan bersama, entah bakso, kemudian buka puasa dan sebagainya. Karena pandemi ya kemudian dengan berbagi ya bentuk lain, adanya dibagikan secara langsung dan seterusnya. Nah, termasuk itu upaya untuk merawat kehidupan bersama, merawat bumi kita. Kalau saudara kita bisa makan ya berarti kan kita bisa hidup bersama gitu. Kalau bumi ini terjaga dengan baik, kita bisa merawatnya dengan tanaman-tanaman yang ada, yang mudah-mudahan anak cucu kita
bisa melanjutkan, dan itu salah satu bentuk kebersamaan yang bisa kita lakukan. Ya, ini sedang akan ditawarkan gitu, saudara kita, tetangga kita inilah gitu. Karena idenya di dasarnya seperti itu. Nah, ini yang mengerjakan kan juga tetangga kita, bukan kita sendiri aja. Nah, jadi sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, dari apa yang disampaikan oleh romo-romo kita yang kita cintai, ini saya mengambil beberapa poin penting tentang toleransi. Itu yang pertama, kalau kata Romo Yadi itu, bahwa kita harus bisa menerima orang lain apa adanya, baik dia positifnya maupun mungkin ada hal-hal yang kurang nyaman buat kita, tapi kita harus bisa menerima orang itu, maka kita sudah bisa melakukan sikap toleransi ya Romo ya. Nah, kemudian kalau Romo Hadi itu penekanannya bahwa salah satu bentuk tindakan nyata toleransi adalah ketika kita bisa bergaul dengan orang tanpa melihat status sosialnya, dan kita sendiri juga bisa menempatkan diri untuk rendah hati, tidak tinggi hati, tapi kita bisa masuk ke semua kalangan, baik yang kalangan-kalangan sesama maupun yang mungkin orang-orang yang lebih di bawah dari kita, misalnya kayak tukang ojek atau mungkin satpam atau driver dan lain-lain. Nah, Romo Wisnu, Romo milenial kita, Romo Wisnu itu kata kuncinya adalah bahwa bagaimana kita bisa membuka diri ketika kita berhubungan dengan orang lain ya, itu adalah bagian dari sikap kita melakukan toleransi. Terima kasih Mo, saya juga akhirnya jadi banyak dapat pencerahan nih mengenai apa sih toleransi, karena kita sering dengar tapi tindakan konkretnya tuh kita seperti apa. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh romo-romo kita yang kita cintai. Nah, kita masih ada topik lagi yang lebih seru lagi, tapi kita akan mendengarkan dua penyanyi yang juga berasal dari paroki Kelapa Gading. Mereka ganteng dan cantik dengan suara-suara yang keren. Kita akan saksikan sama-sama. Engkau di dadaku,
sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, kita masuk ke session berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Nah, Romo sambil menikmati makanan yang ada, saat ini nih kita sudah berada dalam era sosial media. Jadi kita semua tahu bahwa kadang-kadang orang bisa ribut, berantem hanya lewat medsos gitu kan. Apakah itu dari mulai WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, saya mau nanya dulu ke Romo Wisnu nih. Sekarang ini nih, Mo, anak-anak muda sekarang, kalau kita lihat nih, mereka kan sudah serba digital nih, Mo. Jadi mereka komunikasi juga relatif, mereka jarang bisa interaksi face to face gitu kan, ketemu muka. Mereka, pertanyaan saya gini, Mo, dengan era digital, era medsos ini, untuk adik-adik kita nih atau anak-anak kita yang muda-muda, bagaimana nih mereka harus bisa ditumbuhkan sikap toleransi dengan kondisi yang sekarang ini serba digital. Tapi yang terdampak bukan cuma orang muda ya. Tapi nggak apa-apa Romo Wisnu yang ngomong, tapi sebenarnya yang terdampak bukan cuma orang muda, tapi semua gitu. Ada yang orang tua. Iya. Malah pokoknya ada orang tua, iya benar. Tapi memang secara statistik kan orang besar muda ya. lebih banyak. Iya betul. Apa istilahnya antara usia 18 sampai 40 tahun itu kan, Iya, betul. secara populasi lebih banyak dibandingkan Lebih banyak, populasi umur lain. Nah, memang dengan jumlah yang banyak ini pasti akan menimbulkan sebuah efek domino atau butterfly effect gitu ya. Jadi orang muda tuh mayoritas sekarang ya. Dari data itu memang mayoritas. Bonus demografi kan kayak demografi karena orang mudanya Lebih banyak. Lebih banyak ya. Tapi masalahnya seberapa efektifkah mereka untuk melakukan sesuatu demi kebaikan Atau memberi pengaruh gitu. memberi pengaruh pada sesama. Nah, balik lagi ke media sosial dan toleransi, memang menurut penelitian dari sebuah universitas swasta bahwa memang hate speech itu dilakukan di media sosial lebih banyak dilakukan oleh para orang yang di bawah 30 tahun. Netizen muda. Netizen muda. Kenapa ya? Karena mereka lebih menguasai atau lebih sering memakai gawai tersebut, Iya. media sosial mereka, dibandingkan mungkin yang lain. Kan yang lain Kita kerja, yang lain kerja, yang lain punya kesibukan yang lain, sedangkan mereka ya mungkin sekolah, cuma kuliah, sehingga nggak terlalu banyak kegiatan, ya itu akhirnya jatuh ke lebih ke penggunaan itu. Mungkin bedanya di sini Romo Wisnu. Kalau orang muda itu bersosialisasi lewat gawai, tapi kalau buat orang yang lebih tua, gawai itu lebih untuk bekerja kayak gitu. Kayaknya gitu. Ya, tapi orang mudanya juga bersosialisasi, kumpul-kumpul juga, ngumpul-ngumpul gitu. juga banyak begitu. Tapi ngumpul-ngumpul tapi semua pada pegang handphone sambil semua. pegang HP gitu. Iya. tetap Memang di situ juga media oleh karena itu penggunaan media amat sangat terpengaruh oleh orang muda ini, termasuk juga berkaitan dengan toleransi. Oleh karena itu orang tua dan mungkin juga sekolah, orang yang lebih punya otoritas dibandingkan mereka, hendaknya punya sebuah kontrol tertentu untuk mereka ini. Gimana caranya? Karena nggak mungkin lah orang muda sekarang nggak boleh bawa atau tidak bisa mempunyai gadget, nggak mungkin lah. Tapi bagaimana orang tua dan guru atau otoritas itu mengajarkan sesuatu yang positif kepada anak-anak didik mereka. Nah, masalahnya itu tadi kembali banyak orang tua juga yang akhirnya tidak mengajarkan sesuatu yang positif. Nah, mereka ikut-ikutan macam itu. Mungkin ini dulu kita kan pernah dapat kalimat begini bahwa handphone itu menjauhkan yang dekat dan menjauhkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, saya punya pengalaman Romo Suto, ya, ketika pandemi seperti ini, dia malah sekarang jadi bisa lebih rajin. Oh ya. Nah, kalau menurut aku itu yang benar.
Jadi dia sekarang bisa video call. Oh. Beberapa hari yang lalu dia bisa Zoom. Jadi dia kasih renungan gitu, meeting gitu ya. Menurut saya itu yang benar dari media sosial atau gadget itu yang benar, bahwa mendekatkan yang jauh, bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahmi dengan itu. Bukan kayak lagi ketika lagi bareng-bareng gini semua sibuk dengan diri sendiri malah terasing. Itu komen dari saya sih. Jadi Ini mau muda, mau tua, mau sudah usur gitu, bahwa media sosial ini tidak bisa lepas dari kita sekarang ini. Dan yang paling penting adalah kita semua, baik tua muda dan siapapun juga itu saling didik satu dengan yang lain untuk berbuat kebaikan, ya. Entah pikiran, entah tindakan, entah apapun juga untuk kebaikan bersama. Itu sikap untuk menerima, menghormati orang lain. Kadang-kadang mungkin ya, saya tidak tahu persis apakah karena ada di tempat tersendiri kemudian saya bebas menulis apa saja, bahkan menghina, mencaci maki, tadi sudah dikatakan dan seterusnya. Itu karena dia kan sendiri, nggak langsung berhadapan dengan orang gitu. Nah, maka tugas kita bersama adalah untuk tadi dikatakan memberi pembinaan karakter yang baik untuk kita semuanya, termasuk generasi muda ini yang akan melanjutkan kita gitu. Karena keutuhan kehidupan bersama sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai sesama umat beragama itu, kalau kita meskipun tidak berhadapan tapi kita merasa apa yang kita lakukan ini bisa menyakiti orang lain atau bisa meneguhkan orang lain, membuat gembira orang lain atau membuat orang lain jadi sedih dan seterusnya. Maka tugas kita bersama adalah untuk mengajarkan kepada semua pihak, termasuk anak-anak muda tadi, lebih-lebih anak-anak muda itu, entah di sekolah, entah di rumah, entah di masyarakat itu, agar kita semua ini mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif tentang kehidupan ini, baik dari sisi agama, sisi kepercayaan, budaya, latar belakang, etnis dan seterusnya. Sisi-sisi yang diangkat yang baik dan positif untuk hidup bersama ini. Begitu. Ya. Nah, kira-kira sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, ini menarik sekali nih. Saya sendiri juga akhirnya bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang disampaikan oleh romo-romo kita. Jadi sekarang ini memang sudah eranya digital. Kita juga memang sudah suka atau tidak suka, mesti kita jalanin. Tapi pesan atau sharing yang disampaikan oleh Romo Wisnu tadi, bahwa betapa penting peran dari orang tua, dari guru, atau siapapun yang bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik kita, supaya mereka juga bisa mengatur kapan mereka harus menggunakan gadgetnya. Seperti yang Romo Hadi tadi juga bilang, ambil positifnya pada saat mungkin kita berkumpul keluarga, kita semua dalam satu situasi yang saling dekat, ya sebaiknya mungkin saat itu kita melepaskan dulu nih gadgetnya, ya. Kita bisa ngobrol dengan suami, istri, anak-anak. Seperti juga ditambahkan oleh Romo Yadi tadi, bahwa bagaimana kita bisa mengambil sisi positif dari media sosial. Mungkin Romo Yadi bilang tadi, ketika kita bisa memberikan sesuatu hal yang mengembirakan orang lain, tidak membuat orang lain sedih, nah itu sesuatu, atau marah, atau sebel, ya. Jadi itu salah satu sikap toleransi yang bisa kita lakukan lewat media sosial gitu, ya. Baik, sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, menarik sekali ini obrolan kita malam hari ini, dan pasti masih banyak mungkin di benaknya sahabat Bang Yakob dan Ko Andre yang mungkin masih mau kepengen nanya hal-hal yang terkait dengan toleransi ke romo-romo kita yang tercinta. Nah, sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, dari awal sampai dengan terakhir kita udah bicara banyak soal toleransi, tindakan-tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang sudah disampaikan oleh romo-romo kita. Nah, kita akan saksikan tayangan berikut di mana tindakan-tindakan itu nggak cuma ngomong doang, tapi sudah dilakukan oleh para romo-romo kita dan juga gereja yang kita cintai, yaitu Gereja Kelapa Gading, dengan beberapa aksi peduli yang sudah dilakukan di tayangan-tayangan yang berikut ini. Kita saksikan bersama.
Ada yang lain lagi nggak? Lagi Pak? Narik Pak. Ya, lagi pada narik. Oh narik? Ya narik nanti udah. Ada lagi nggak temennya ya? Ada ya? Ada. Nggak bisa makan? Oh, ini kok yang susah Pak. Kasih Pak. Ini juga Gojek Pak. Oh Gojek juga? Iya. Oh aku nggak pakai nganu. Ini nggak pakai nganu. Nggak pakai sih ada ya. Lu nggak pakai. Bentar Pak. Nggak sih. Ya ada Pak. Sini. Ya nganu dong, baginya dong. Ya, makasih. Dia lagi. Ini? Oh iya. Ini? Oh. Ya. Iya. Semoga berguna. Ini nih, Mas. Mana lagi? Belum dapat ya? Belum dapat? Belum. Ini lagi di Alteri. Makasih ya Pak ya. Belum dapat kan? Makasih ya. Ya itu kan panggil aja. Satu lagi mau. Ayo ini. Dua ini dia berdua. Itu kan tadi dia berdua. Dua. Ini dua dia. Dua lagi mau. Mulung ya, Dik? Mulung. Sudah dapat. Ya. Selang nggak? Dulu, cukup nggak nih? Sama habis. Bentar. Tinggal waduh banyak. Tinggal dua. Satu. Tinggal ini yang anu ini ojeknya ya. Ya, tinggal habis. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antarumat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang
di dalam kehidupan kita sebangsa Indonesia. Islam cinta perdamaian, Katolik Kristen kasih sayang, Konghucu sahabat pengertian, Hindu suka keberagaman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama, kita menghati yang indah, Pancasila berkah hidup bangsa. Islam cinta perdamaian, Katolik Kristen kasih sayang, Konghucu sahabat pengertian, Hindu suka keberagaman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama, cinta menghati yang indah, Pancasila berkah